إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya agar senantiasa diberikan taufik dan keistiqamahan di dalam menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan sifat kehati-hatian, kewaspadaan, agar setiap kita bisa waspada dan berhati-hati dan menjauhi hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjauhi pelanggaran-pelanggaran, perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah qat'i, sudah pasti keharamannya dan tidak ada toleransi terhadap hal-hal yang telah dilarang ataupun yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini kajian kita ba'dal asr, mungkin 1 jam ke depan kurang lebih, kita akan membahas satu tema yang tema ini kita anggap penting, ya, yang berkaitan tentang tahun baru. Bagaimana pandangan Islam terhadap tahun baru? Kapan mulai terjadinya orang-orang merayakan tahun baru? Kapan mulainya? Kapan pertama kali diadakan perayaan tahun baru? Apakah diadakan baru-baru ini? Apakah diadakan beberapa tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu? Ya. Ini perlu kita pelajari bagaimana pandangan Islam terhadap tahun baru. Karena banyak di antara kaum muslimin ketika datang hari ini, itu tahun baru, pergantian tahun, mereka sibuk dengan hari tersebut. Mulai dari malamnya sampai dengan siangnya, mereka sibuk mempersiapkan dan menanti-nanti hari tersebut dan waktu tersebut.
Oleh karena kita harus mempelajari kenapa ini bisa terjadi dan kenapa ini menjadi PR kita setiap tahunnya, menjadi tugas kita setiap tahunnya untuk menyampaikan, untuk memperingatkan umat terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam perayaan-perayaan tahun baru. Terkhusus apa hukum meramaikan bersenang-senang di tahun baru tersebut. Dan ini akan kita pelajari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memandang dan kita melihat keadaan kaum muslimin sekarang ini di mana-mana, semua mereka kiblatnya, tradisinya sudah banyak mengikuti orang-orang kufar, sudah banyak mengikuti orang-orang kafir. Kebiasaan orang kafir mereka ambil, diadopsi dan dijalankan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan hari perayaan-perayaan sangat banyak sekarang ini, memperingati hari ini, memperingati hari itu, dalam rangka ini, dalam rangka itu, libur karena ini, libur karena itu. Yang pada dasarnya umat Islam tidak butuh dengan hal tersebut, dan dia tidak perlu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang demikian. Maka muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kacamata Islam, bagaimana Islam memandang tentang perkara-perkara yang demikian. Karena yang demikian telah berakar bertahun-tahun dan setiap tahunnya seperti itu. Peringatan ini, peringatan itu, ulang tahun ini, ulang tahun itu, runian ini, runian itu. Banyak sekali acara-acara yang pada dasarnya Islam tidak membutuhkan acara tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus bahasan tentang tahun baru, kita mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Anas, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Nabi sallallahu datang ke kota Madinah. Kemudian kondisi ketika itu, yaitu kota Madinah, Anas menceritakan wali ahli Madinah yauman yal'abuna fihima. Kondisi penduduk kota Madinah ketika itu, di mana penduduknya mereka sudah ada hari raya, hari di mana mereka bergembira. Ada 2 hari di mana mereka bergembira pada 2 hari tersebut. Mereka bermain-main di dalam 2 hari tersebut. Hanya bersenang-senang, tidak ada unsur ibadah, tidak ada mengingat Allah, tidak ada, hanya sekedar bermain dan bersenang-senang. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan melihat keadaan ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qadimtu alaikum wa lakum yawman tal'abuna fihima. Kata Nabi SAW, aku datang ke Madinah ini, datang kepada kalian, dan aku melihat kalian punya 2 hari di mana kalian bermain-main dan bergembira, bersenang-senang di 2 hari ini. Nabi SAW maksudnya apa? Ingin mengingkari 2 hari ini di mana mereka bermain-main, bersenang-senang, yang mana asal usul hari tersebut bukanlah datang dari Islam, namun dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang musyrikin, kebiasaan orang-orang kafir. Maka ketika Nabi SAW mengetahui 2 hari ini di mana mereka bergembira dan bermain-main di dalam 2 hari ini, kata Nabi SAW, fa inna Allah abdalakum yawmaini khairan minhuma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian 2 hari, yang mana 2 hari tersebut jauh lebih baik daripada 2 hari yang kalian bersenang-senang di dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul fitr wa yaumun nahr, yaitu hari Idul Fitr
dan hari Idul Adha. Sekarang kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala telah merubah 2 hari yang kalian berbahagia dan bermain-main dengan hari yang tidak ada datang dari Islam, yaitu tradisi orang-orang kafir. Sungguh Allah telah merubahnya dengan menggantikan untuk kalian 2 hari. Ya. Hari di mana kaum muslimin berbahagia di situ, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha beserta dengan hari tasyriknya. Bahkan kata Nabi SAW menyebutkan ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi subhanahu wa ta'ala. Hari tasyrik itu adalah hari-hari di mana manusia bersenang-senang, di mana mereka makan-makan, ya, hari minum, hari makan dan minum, dan hari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diganti. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama berbicara tentang hadis ini. Kebanyakan dari para ulama menyebutkan bahwasanya 2 hari tersebut diantaranya adalah hari pergantian tahun. Hari pergantian tahun. Ternyata perayaan pergantian tahun atau disebut sekarang ini tahun baru sudah sejak lama ada. Sudah dari dulu ada. Sudah berapa ratus tahun? Sudah 1000 tahun lebih. Sudah ribuan tahun. Sudah ada perayaan ini. Dari mana ini? Dari orang-orang kafir, dari negeri Persia, ya. Orang-orang Nasrani, dari orang-orang kufar. Dan ini menjadi tradisi penduduk Madinah. Ketika Nabi SAW datang, kata Nabi, Innallaha abdala lakum yawman khairan minhuma. Allah ganti itu 2 hari itu dengan 2 hari yang jauh lebih baik. Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kaum muslimin mencukupkan hari berbahagianya dengan 2 hari ini. Itu hari raya mereka. Mereka bersenang-senang, bergembira, mengadakan acara-acara di mana acara tersebut sebagai bentuk, ya, kesenangan, ya, kegembiraan mereka di hari-hari tersebut. Ya. Jadi perayaan tahun baru ini sudah sejak dulu ada, sampai masuk ke negeri kita Indonesia melalui siapa? Melalui para penjajah, melalui orang-orang Belanda. Berapa tahun Belanda menguasai negeri ini, menjajah negeri ini? 300 tahun lebih, 350 tahun. Sehingga selama 350 tahun penjajahan Belanda, Belanda itu kafir, ya kan? Kafir mereka, Nasara kebanyakannya. Dan mereka menegakkan tradisi-tradisi mereka, menjalankan tradisi-tradisi mereka di bumi Indonesia, di negara ini. Sehingga setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskannya, memerdekakannya, ya, alhamdulillah, banyak tradisi-tradisi dari orang-orang kafir, Nasara, Belanda dan semacamnya masih melekat, ya, pada diri orang-orang kita yang mengaku muslim. Di antaranya apa? Acara tahun baru. Dan mereka sibuk merayakannya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini murni hari rayanya mereka, hari besarnya mereka. Kemudian kita ikut merayakan. Sungguh hinanya, memalukannya kita ketika Nabi SAW telah menggantikan tersebut, telah mematikan hari itu, kita kembali menghidupkannya. Bukankah pengkhianat yang demikian? Maka umat Islam harus mengerti asal usulnya. Dari mana tahun baru itu? Kenapa bisa dirayakan? Kenapa ikut serta? Akhirnya berjalannya waktu, berjalannya zaman, umat Islam makin cerdas, ikut merayakan perayaan-perayaan tahun baru dengan alasan, ya, dengan acara-acara yang mengandung unsur-unsur ibadah,
jangankan merayakan tahun baru Masehi, tahun baru Hijriyah saja tidak ada sunnahnya untuk dirayakan. Ini kok tahun baru Masehi dirayakan, tahun barunya mereka, tahun barunya Islam saja tidak ada perintah, tidak ada contoh untuk merayakannya. Dan Nabi SAW sendiri yang menetapkannya tahun Hijriyah. Dan tidak ada satu dalil pun, sepenggal dalil pun Nabi SAW merayakan ya 1 Muharram, tahun baru. Buat acara-acara, ya, buat zikir bersama, tabligh akbar, nggak ada. Tapi sekarang anehnya orang sekarang merayakannya di tahun baru Masehi. Dengan alasan apa? Mengalihkan perhatian kaum muslimin yang mereka sibuk dengan trompetnya, sibuk dengan nyanyiannya, sibuk dengan malam-malamnya. Kita alihkan buat zikir akbar, tabligh akbar. Sama saja. Sehingga orang menganggap acara tersebut bagian dari kegiatan malam tahun baru. Akhirnya menjadi tradisi-tradisi, kegiatan-kegiatan yang terus berjalan setiap tahunnya. Kan ini menjadi PR lagi bagi kita. Menjadi acara-acara yang rutin. Tambah lagi hal yang baru. Kenapa harus ada yang demikian? Kalau mau mengalihkan perhatian kaum muslimin agar mereka tidak merayakannya, dakwahkan mereka. Berikan peringatan bahwasanya tidak ada seorang pun yang bergembira di hari tersebut, tidak ada acara-acara tertentu. Ya. Dakwahkan mereka dan lebih baik tidur di rumah. Kalau memang kebiasaannya bertepatan dengan malam itu seseorang ngaji, seseorang ada kajian, hadiri kajian. Jangan sampai jadwal kajian diliburkan gara-gara acara itu, gara-gara perayaan itu. Jangan sampai yang kebiasaan kita ba'da isya tidur langsung istirahat, ketika malam itu sibuk dengan acara, jalan-jalan, bakar ayam, makan-makan, bersenang-senang, ya, ikut nonton malam tahun baru. Ngapain? Ya. Jalani malam-malam tersebut seperti malam-malam biasa, tidak ada keistimewaannya sedikit pun, tidak ada. Dan barang siapa yang ikut merayakannya jatuh di dalam pelanggaran, dan hukumnya adalah keharaman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya ya Ahkamul Dhimmah. Kata Ibnul Qayyim, wa amma tahni'ah bi sya'airil kuffar al-mukhtassah bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat, bergembira ya, dengan syiar-syiar kufar di hari-hari mereka bersenang, maka yang demikian adalah keharaman, dan keharaman ini kesepakatan seluruh para ulama. Apakah kita ingin melanggar kesepakatan ini? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya kita tidak ikut. Ya, hatta hanya sekedar jalan-jalan perlu ikut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 72, Allah mengatakan walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Orang-orang yang beriman itu ya, mereka tidak ikut andil dalam persaksian palsu. Dalam perkara-perkara yang mungkar mereka tidak ikut andil. Wa idza marru bil lagwi, apabila mereka melewati suatu keadaan yang buruk, ya, melihat kebiasaan-kebiasaan yang buruk, marru kirama, mereka lewati hal tersebut dengan kemuliaan. Artinya apa? Enggak mau ikut-ikut. Karena Islam punya kemuliaan.
Ketika dia ikut kebiasaan yang buruk yang lahir dari orang-orang kafir, maka hilang kemuliaan itu, dia menjadi orang-orang yang hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagaimana sifat kaum mukminin itu. Tidak ada ta'awun terhadap perayaan-perayaan seperti itu. Karena kalau ikut andil, ikut merayakan, ya, maka dia telah ikut berserikat, kerjasama dengan mereka, ikut berbahagia. Dan ini kehinaan sebenarnya. Sehingga mereka makin bangga dengan agama mereka. Orang-orang Nasara makin bangga dengan agama mereka, makin bangga dengan syiar-syiar mereka. Kenapa? Orang Muslim juga ikut. Orang Islam juga ikut. Akhirnya dalam hati-hati mereka mengatakan Islam ini bodoh, mau ikut. Katanya memerangi orang kafir, benci kepada orang kafir, barak kepada orang-orang kafir. Tapi kok masih merayakan perayaan-perayaan mereka dan senang dengan perayaan-perayaan mereka? Maka Islam itu punya prinsip. Islam punya prinsip. Selama-lamanya orang kafir itu musuh yang nyata. Selama-lamanya. Mau dia baik, mau dia dermawan, tetap musuh. Tidak boleh seorang muslim itu berteman dengan mereka, menjadikan teman akrab, duduk bersama mereka, bercengkrama dengan mereka, akrab dengan mereka, berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Tidak boleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna Allah wa rasulahu yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, di mana mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah, mereka itu berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Tapi kita lihat sekarang orang-orang beriman, mereka berkasih sayang, berteman, menghidupkan syiar-syiar kafir. Berarti keimanannya dipertanyakan. Keimanannya, keislamannya itu dipertanyakan. Kenapa? Allah menyebutkan bahwasanya kalau dia benar-benar beriman, tak mungkin dia itu berkasih sayang, mendukung syiar-syiar kafir, nggak akan mungkin. Tapi buktinya sekarang orang yang beriman mendukung, berpelukan, bermesraan, mendukung syiar-syiar mereka. Artinya keimanannya harus dipertanyakan. Benar nggak imannya? Jujur nggak imannya? Kenapa dia mendukung? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai kita menghinakan diri kita dan menghinakan agama kita. Dan itu telah menjadi kebiasaan-kebiasaan di mana-mana. Mengikuti tradisi mereka, dan itu telah terbukti dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "La tattabi'unna man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Dalam riwayat lain, hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Qila ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman? Kata Nabi SAW, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian, tradisi orang-orang sebelum kalian akan kalian ikuti, kalian adopsi. Sejengkal demi sejengkal kalian ambil, sejengkal demi sejengkal kalian ikuti, sehasta demi sehasta kalian adopsi. Dan apabila mereka masuk lubang biawak, menempuh lubang biawak, kalian juga akan ikut masuk. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kami ikuti itu sunnah-sunnah orang-orang sebelum kami dari kalangan Yahudi dan Nasara? Qala faman?
Siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian ikut? Siapa lagi kalau bukan mereka orang Yahudi atau Nasrani yang kalian ambil tradisi mereka? Terbukti perayaan-perayaan, syiar-syiar, kebiasaan-kebiasaan, gaya-gaya, ya, gaya-gaya kaum muslimin sekarang sama seperti gaya mereka. Ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, anak-anak muda sudah mengadopsi gaya Yahudi, mulai dari potongan rambut, ya, mulai dari potongan rambut, botak sampingnya, panjang tengahnya, khaza. Padahal Nabi SAW, Nabi SAW khaza. Nabi melarang khaza. Mulai dari pakaiannya lagi, gaya berbicaranya, celananya, semuanya mengikuti syiar-syiar mereka. Hancur. Dan itu terbukti dari hadis Nabi SAW, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemungkaran-kemungkaran di dalam perayaan tahun baru itu sangatlah banyak sekali. Namun walau demikian banyak orang yang ikut. Padahal Nabi telah mengatakan, man tashabbaha biqaumin wa huwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum ikut-ikut, ya, mengikuti suatu kaum, maka dia bagian dari pengikut itu, bagian dari kaum tersebut. Dan kelak dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum tersebut. Kaum yang ia ikuti, kaum yang ia cintai. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran di malam itu sangatlah banyak. Apa yang pertama? Terjadinya ikhtilat. Itu di antara pelanggaran-pelanggaran di malam tahun baru. Ikhtilat, campur baur dalam satu acara, ya, satu suasana, laki-laki dan perempuan. Membuka pintu-pintu maksiat di malam tersebut, di mana laki-laki dengan perempuan janjian, ketemuan, boncengan, jajan, makan bersama, jalan-jalan, membuka pintu maksiat. Apakah kita akan juga membuka pintu maksiat? Ya. Sekiranya satu orang dia merayakan malam tahun baru, kemudian gara-gara dia diikuti oleh banyak orang. Ya. Coba bayangkan, satu orang itu yang berpikir, dia yang merayakan malam tahun baru. Kalau setiap orang itu seperti dia, ya, aku merayakan tahun baru, kita harus pertanyakan kepada diri kita, kalau aku merayakan tahun baru, sekiranya semua orang seperti aku, apa jadinya? Banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran dalam malam tahun baru, ikhtilaf, membuka pintu-pintu maksiat dengan adanya perayaan malam tahun baru. Kemudian ikut berpartisipasi dalam hari raya mereka, dan ini jelas keharaman. Ikut nimbrung, ikut merayakan, ikut, iya, meniupkan trompet, ikut membakar kembang api. Padahal itu semuanya syiar-syiarnya Yahudi. Trompet, kembang api, trompet Yahudi punya, kembang api Majusi punya. Namun Islam juga ikut. Betapa banyak yang menjual trompet itu siapa? Orang Islam, Muslim. Anda Muslim? Iya, saya Muslim. Dengan trompetnya dia mengatakan, iya, saya Muslim. Anda Muslim? Iya, saya Muslim. Dengan mercun yang ia jual, dengan kembang api yang ia jual. Dia menjual sesuatu yang menjadi kebiasaan orang-orang Majus. Banyak sekali ikut andil dalam hal-hal tersebut.
dan saling memberikan hadiah. Ini kemungkaran. Saling memberikan hadiah. Memberi hadiah atau menerima hadiah dalam rangka tahun baru haram. Memberi hadiah ya, atau menerima hadiah dalam rangka tahun baru, ini digaris bawahi. Dalam rangka tahun baru haram. Kenapa harus tahun baru baru kasih hadiah? Kenapa kasih hadiah di malam tahun baru? Ini harus dipertanyakan. Kenapa? Hari-hari lain kan banyak. Ada ratusan hari. Kenapa engkau mengkhususkan pemberian hadiah di malam tahun baru? Apalagi pemberian hadiah itu sama orang kufar. Sesama muslim aja nggak boleh dalam memperingatkan hari mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Hafs Al-Hanafi, barang siapa yang beri hadiah, walaupun hadiah itu kecil, sesuatu yang diremehkan, berupa telur ayam, dia berikan untuk temannya, atau dia menerima telur, hadiah dalam rangka membesarkan hari malam tahun baru, kepada orang musyrik, untuk mengagungkan hari raya mereka, sungguh dia telah kafir kalau dia membenarkan hari tersebut dan mendukungnya. Ini keras. Abu Hafs Al-Hanafi. Para ulama menjelaskan dia bisa kafir kalau apa? Kalau membenarkan dan mendukung hari tersebut. Makanya dalam perayaan tahun baru ini, para ulama banyak pendapat tentang orang-orang yang merayakannya. Tidak langsung dikafirkan, tapi ada rinciannya. Makanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menulis kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ada 10, beliau mencantumkan pembatal keislaman seorang nomor 3. Kata beliau apa? Di antara pembatal keislaman seseorang, man lam yukaffirul musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum faqad kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, nyata-nyata orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, tidak dia kafirkan. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafirannya orang kafir, ini Yahudi atau Nasrani kafir atau Muslim ya? Karena mereka baik kali, mereka itu dermawan sekali, membantu pembangunan masjid, datang ke pesantren, kasih ceramah, kasih nasihat. Mereka ini baik. Gak tega saya mengkafirkannya, ragu saya terhadap kekafirannya. Syakka fi kufrihim, atau ragu terhadap kekafiran orang kafir, atau sahaha madhhabahum, atau membenarkan tradisi ajaran akidah mereka, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Keras. Karena nggak ada toleransi dalam permasalahan-permasalahan demikian. Toleransi Islam hanya sekedar mendiamkan selama dia tidak mengganggu. Jangan sampai toleransinya sampai ikut. Lihat perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara pembatal Islam itu tidak mengkafirkan orang kafir, ragu terhadap kekafirannya orang kafir, atau membenarkan ajaran mereka, membenarkan, mendukung kebiasaan mereka, faqad kafar. Nah, kebanyakan kaum muslimin mereka merayakannya, mungkinlah kita kasih uzur karena kebodohan. Mereka nggak tahu, okelah, bodoh. Sebagian mereka pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu. Sebagian mereka lagi memang bergembira di hari tersebut dan mendukungnya. Sudah ada agenda dengan keluarga, anak dan istri. Malam tahun baru kita jalan-jalan, mulai sorenya sampai malamnya, pulang jam 12 malam. Mau kemana kita? Buat agenda, mampir di sini, bermain di sini, makan di sini.
Sudah pada agendanya. Sebagian dari mereka jahil, sebagian dari mereka pura-pura jahil, sebagian memang mendukung. Nah, yang mendukung ini bahaya ini. Berada di jurang kebinasaan. Ya, sekarat agamanya. Harus ditolong orang-orang demikian. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tetap aja orang-orang yang bodoh mengatakan kan cuman ucapan. Kan cuman pemberian selamat. Hanya sekedar bergembira. Hanya sekedar lisan, apa sih susahnya? Apa sih larangannya? Kalau memang sekedar lisan, suruh aja itu orang Nasrani yang mengucapkan syahadat, mau enggak mereka? Kan cuman diucapkan. Enggak sampai semenit. Suruh syahadat mau enggak? Kalau mereka enggak mau, begitu juga umat Islam tidak mau mengucapkan selamat di hari perayaan tahun baru atau Natal atau yang lainnya. Walaupun cuman, karena dalam Islam ada konsekuensinya. Bisa gugur keislamannya, bisa runtuh agamanya gara-gara perbuatannya atau gara-gara mulutnya. Makanya Islam itu bisa hancur gara-gara keyakinan. Hanya permasalahan hati bisa hancur, i'tiqad. Bisa hancur gara-gara perbuatan, amalan, bisa hancur gara-gara lisan. Maka jangan pernah mengatakan kan cuman diucapkan, cuman lisan sederhana. Kenapa? Apa susahnya? Kenapa berat sekali? Semuanya ada konsekuensinya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang lain, berpakaian dengan pakaian mereka. Berpakaian dengan pakaian mereka. Dengan gaya-gaya mereka, dengan pakaian, dengan simbol-simbol orang-orang kafir. Simbol-simbol kefasikan, kerusakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berhias, berpenampilan seperti penampilannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Bagaimana orang-orang terdahulu dalam merayakan tahun baru dengan pakaiannya, kemudian datang berkembangnya zaman, ada pakaian-pakaian baru lagi, ya, merah putih, ya, dan yang lainnya, pakaian-pakaian mereka, pakaian-pakaian Nasara dipakai. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kalian berhias, jangan kalian berpenampilan dengan penampilan orang-orang jahiliyah, dengan penampilan orang-orang musyrikin. Kemana kaum muslimin terhadap ayat-ayat yang seperti ini? Kemana kaum muslimin? Apakah mereka enggak tahu atau pura-pura enggak tahu? Apakah mereka tidak pernah mendengar atau pura-pura tidak mendengar? Tidak paham atau pura-pura tidak paham? Semua keterangan telah jelas dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkaran-kemungkaran yang lain, ikut ta'awun dengan mereka. Seharusnya seorang muslim itu ketika dia melihat kemungkaran dan dia mampu untuk merubahnya, maka dia merubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, thumma yaqdiruna ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullahu minhu bi'iqab." Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum yang diamalkan di tengah-tengah mereka maksiat, ya, di tengah-tengah mereka terpampang maksiat. Thumma yaqdiruna ala an yughayyiru, dalam keadaan mereka mampu untuk merubah kemungkaran tersebut, mereka mampu untuk mencegah maksiat tersebut, thumma la yughayyiru, namun mereka tidak merubahnya. Namun mereka tidak mencegah maksiat yang sudah ada, padahal mereka mampu untuk merubah dan mencegahnya.
Ya. Mereka tidak merubahnya. Illa yushiku, melainkan dikhawatirkan, ditakutkan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka, menurunkan iqab secara umum. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika suatu tempat sudah banyak maksiat, pelanggaran, dosa, kefasikan, Allah akan turunkan azab, dan azab itu tidak hanya khusus mengenai orang-orang fasik. Azab itu tidak khusus turun mengenai orang-orang yang berdosa, tidak. Kalau azab telah turun, orang alim yang paling alim pun bisa kena kalau dia berada di situ. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minhum khassah wa'lamu anna Allah syadidul 'iqab. Kata Allah Subhanahu wa taala, khawatirlah kalian, takutlah kalian terhadap musibah yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan musibah tersebut dan hanya khusus mengenai orang-orang yang zalim saja. Tidak. Ketika Allah menurunkan azab, musibah, yang alim pun kena kalau yang alim berada di situ. Lihat bencana tsunami. Apakah yang mati semua orang-orang yang fasik saja? Apakah yang mati hanya orang-orang yang berdosa saja? Orang-orang yang bermaksiat saja? Orang-orang yang joget-joget saja? Tidak. Para penghafal Quran juga meninggal. Orang yang enggak tahu apa-apa juga diterjang, meninggal. Jadi ketika malapetaka itu turun akan merata, kena semuanya. Dan sebaliknya, ketika suatu tempat itu penuh dengan kebaikan, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit. Allah menyebutkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya suatu tempat, suatu negeri, suatu desa, suatu kampung, orang-orang yang ada di dalamnya itu orang-orang yang beriman dan bertakwa, sungguh kami benar-benar akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Namun sayang, mereka kadzabu, mereka berdusta terhadap agamanya. Fa akhadnahum, kami luluh lantakkan mereka, kami hancurkan mereka dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Maksiat, kami hancurkan mereka. Tapi kalau mereka bertakwa, beriman kepada Allah, menjalankan konsekuensi iman, kami buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Namun sebaliknya, ketika azab itu telah turun, tidak hanya mengenai orang-orang baik, maka kita juga disunahkan tinggal melihat tempat. Di daerah kita tempat bagus enggak? Banyak maksiatnya enggak? Kalau ada maksiat, mampu enggak kita merubahnya? Memberikan masukan kepada para pemimpinnya yang ada di sekitar tersebut, mampu enggak dia merubahnya? Kalau enggak mampu juga, dan kita enggak bisa mempertahankan agama, tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam, berjenggot enggak boleh, ya, kita berceramah enggak boleh, membuat kajian enggak boleh, ya sudah, pindah kampung lain. Kenapa? Khawatir kalau Allah menurunkan azab, kita pun kena. Hijrah, ya, cari tempat yang lebih baik. Sampai seperti itu. Makanya Nabi SAW ya mewasiatkan apabila seorang itu pindah mencari rumah, maka lihatlah tetangganya, lihatlah orang-orang di sekitarnya, baik enggak? Ya. Karena kalau tetangganya buruk, akan senantiasa lahir kekhawatiran dalam hatinya. Kalau dia pergi, istri rumah khawatir, jangan-jangan. Kenapa? Karena orang-orang di sekitarnya nggak baik. Atau kalau dia pergi bersama keluarganya semua, rumah tinggal kosong, juga khawatir. Kenapa? Keadaan kampungnya nggak beres. Maka muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita wajib mempelajari agama kita, agar kita tahu mana batasan-batasan, mana larangan, mana perintah. Perintah dilaksanakan, larangan jauhkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kemaksiatan itu tadi ikut andil, berta'awun kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
Saling tolong-menolonglah kalian terhadap kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Ikut andil merayakan malam tahun baru itu ta'awun terhadap dosa dan permusuhan. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ta'awun dengan orang-orang kufar yang sudah nyata-nyata musuh. Maka muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada malam-malam demikian. Tidak ada acara. Hatta mau dialihkan dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Kenapa kegiatan bermanfaat harus malam tahun baru? Kenapa tabligh akbarnya harus malam tahun baru? Kenapa zikir akbarnya harus malam tahun baru? Sudahlah kegiatannya itu enggak benar, waktunya juga enggak benar, double dosanya. Ya kan? Sudah amalannya enggak benar, waktu pelaksanaannya juga enggak benar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini renungan bagi kita semuanya. Kenapa setiap tahun itu seperti ini? Setiap tahun makin ramai, makin ramai, makin ramai. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang merayakan tahun baru ini, mereka dengan gagahnya, dengan sok pinternya mengatakan tidak ada tahun baru. Tapi promisi juga kegiatan tahun baru, mabit di masjid, salat tahajud bersama malam tahun baru. Kita katakan tadi sudah amalnya enggak benar, waktunya juga enggak tepat. Dah double kesalahannya, berdouble-double, tertimpa terus. Kalau memang itu baik, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentu orang-orang terdahulu para salaf sudah duluan melakukannya. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, perlu adanya acara-acara yang baik. Loh, ini orang pada minum khamar nih, pada foya-foya, pada jalan-jalan, buang-buang waktu, bermain dengan wanita. Kita orang Islam, cara baru, zikir akbar, tabligh akbar, adakan ceramah, segala macam, mabit di masjid. Kalau memang itu baik, pasti generasi terbaik sahabat telah melakukannya. Jangankan di malam tahun baru Masehi, malam tahun Hijri pun mereka enggak lakukan. Kenapa kita melakukan di malam tahun Masehi? Karena artinya menambah kegiatan baru. Emang cocoknya itu setiap pemimpin, setiap orang-orang yang bisa melakukan perubahan, umumkan aja malam tahun baru tidur lebih cepat, istirahat lebih cepat. Nggak ada perayaan-perayaan, dan itu menutup pintu kemaksiatan. Kalau dia buka lagi acara-acara yang baru, dengan aroma-aroma ibadah, berkurang nggak maksiatnya? Tambah maksiat. Karena bid'ah itu lebih besar daripada dosa maksiat. Bid'ah, acara-acara bid'ah itu lebih besar dosanya daripada maksiat. Makanya nasihat saya untuk saya pribadi dan antum semuanya, malam tahun baru jalankan seperti malam-malam biasa. Tidak ada malam keistimewaannya. Tidak ada malam keistimewaannya. Ya, kalau memang habis maghrib kita bersama keluarga, ngaji dengan keluarga, belajar, membaca, sudah jalani habis maghrib. Habis isya biasa langsung istirahat. Malam tahun baru ini istirahat kita. Gak perlu keluar. Kalau memang pas di malam tahun baru itu ada kajian, ya adakan, jangan diliburkan. Ya. Jadi tidak ada agenda khusus untuk merayakan tahun-tahun seperti itu, acara-acara yang demikian. Karena Islam punya kemuliaan, dan ketika dia tidak mengambil jalan kemuliaan, maka dia telah meruntuhkan agamanya, dia telah menghinakan agamanya. Dan kita nggak butuh terhadap acara-acara tersebut. Islam punya prinsip, setiap kita harus punya prinsip. Jangan jadikan malam tahun baru itu sebagai pemasukan dunia, omset dunia, baik da'inya atau memang para pedagang. Gak perlulah, biasa, jalani seperti biasa. Jangan jadikan malam tahun baru itu proyek.
Jangan. Jalani seperti biasa. Baik da'inya atau para pedagangnya. Jalani seperti biasa. Jangan ta'awun, jangan ikut bergembira, ikut bersenang-senang, ya. Tapi jalani hari itu. Dan renungan kita di akhir tahun itu muhasabah. Sendiri-sendiri, enggak perlu ramai-ramai, sendiri-sendiri. Di rumah. Ini dalam 1 tahun ini apa yang sudah aku dapat? Apa yang sudah aku amalkan dari sunnah? Berapa peningkatan amalan ibadahku, ketakwaanku? Berapa perintah yang telah aku amalkan, yang sederhana maupun yang berat? Dan berapa kesalahan dosa yang telah aku perbuat di tahun ini, dan aku mau bertaubat? Muhasabah. Kata Umar bin Khattab, hasibu ankum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sibuk dengan acara-acara yang tidak bermanfaat, tapi sibuk dengan diri masing-masing, sibuk dengan dosa masing-masing, sibuk dengan pribadi-pribadi masing-masing. Ya, jangan sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kita senantiasa bisa kokoh. Ya, kita harus punya prinsip, dan prinsip kita terhadap Islam yang harus kuat. Jangan banyak ikut orang. Ya. Karena Allah menyebutkan, kalaulah kalian mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tersesatnya seseorang karena ikut banyak orang. Tersesatnya seorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena ikut banyak orang. Kan banyak yang itu, banyak pendukungnya, banyak yang mengamalkan, ikut. Ya, enggak tahu ilmunya. Sehingga tersesat gara-gara mengikuti orang banyak. Ya. Tapi dia akan selamat apabila mengikuti satu orang. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti orang banyak enggak ada jaminan. Mengikuti satu orang, ada jaminannya. Ya. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Gigit dengan gigi geraham kalian, jangan lepas. Ya. Dan berhati-hatilah kalian dari acara-acara, praktek-praktek, ya, perkara-perkara yang diada-adakan. Karena setiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah semuanya berada dalam lubang neraka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.